Bu Ayu, selamat siang. Siang, Bu. Ya, Bu Ayu duduknya sudah nyaman? Sudah? Iya. Gini Bu Ayu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alfi. Saya bidan yang bertugas pada siang hari ini di klinik Sehat Bunda. Ya. Nah, di sini untuk menjaga privasi Ibu, saya sudah menutup pintu. Kemudian nanti apabila Ibu ingin menyampaikan sesuatu, Ibu silahkan sampaikan. Ibu tidak perlu khawatir karena nanti privasi Ibu juga akan saya jaga. Gitu ya Bu ya. Ya, Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan penjelasan atau konseling tentang metode kontrasepsi pil ya. Nah, nanti prosedurnya saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pil ya. Kemudian untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Tujuannya agar bertambah pengetahuan itu tentang pil, sehingga nanti bisa untuk mempertimbangkan metode kontrasepsi apa yang akan Ibu ambil ya. Itu. Nah, sebelum saya berlanjut ke penjelasan yang akan saya sampaikan nanti, apakah Ibu Ayu ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Masih belum. Baik, saya mulai ya Bu ya untuk penjelasan tentang pil. Ya, yang Ibu Ayu tahu sebenarnya pil itu apa sih Bu? Pil KB. Pil yang diminum setiap hari, Bu. Pil yang diminum setiap hari. Ya, tujuannya untuk Biar tidak hamil. biar tidak menjarangkan kehamilan ya. Oh iya, bagus ya. Terima kasih Bu Ayu ya. Jadi sesuai dengan di sini ya Bu ya, ada lembar balik yang akan saya gunakan. Nanti Ibu bisa membaca di sini ya bahwa pil itu adalah metode kontrasepsi yang cara pemakaiannya dengan cara diminum. Iya, diminum setiap hari. Ya, jadi tadi yang Ibu sampaikan betul ya Bu ya. Metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang cara penggunaannya dengan cara diminum setiap hari ya. Nah Bu, efektif nggak sih pil ini untuk mencegah kehamilan? Ya, di sini sangat efektif dan mudah untuk berhenti. Ya, jadi pil ini contohnya ya Bu. Jadi pil ini itu sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Ya, efektivitasnya tinggi. Kemudian dan mudah untuk berhenti. Jadi apabila Ibu ingin tidak menggunakan KB pil lagi, ya sudah, Ibu tidak perlu melanjutkan minum pil KB ini. Jadi mudah untuk berhenti, tidak perlu melepas seperti IUD, kondom ya Bu ya, cukup tidak diminum seperti itu. Kemudian kelebihannya Bu, jadi setiap alat kontrasepsi itu punya kelebihan ya. Apa? Yang pertama aman ya Bu ya, dia aman untuk dikonsumsi hampir semua ibu ya, hampir semua wanita aman mengkonsumsi pil KB. Kemudian membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram. Jadi kandungan daripada pil ini itu kan kandungannya hormon ya Bu ya. Nah, hormon ini dia punya manfaat untuk mengurangi perdarahan dan juga nyeri haid ya atau kram ya. Kemudian di sini perempuan sering mengalami efek samping ya. Efek samping itu merupakan kerugiannya. Ya, jadi di samping kelebihan ada kerugian. Kerugiannya adalah adanya efek samping yang dirasakan. Ya, jadi setiap kontrasepsi pasti akan ada efek sampingnya ya. Nah, efek samping yang sering terjadi adalah bercak ya. Atau adanya bercak darah atau mungkin mual seperti itu. Nah, itu hanya terjadi pada awal pemakaian saja. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan biasanya sudah aman, sudah bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap HIV/AIDS ya. Jadi karena ini cara penggunaannya diminum sehingga tidak ada pencegahan terhadap HIV/AIDS. Yaitu tentang kelebihan dan juga kerugiannya ya Bu ya. Baik, kemudian setelah itu Bu, ya. Nah, di sini ada orang-orang yang bisa menggunakan pil dan juga tidak bisa menggunakan pil ya.
Nah, di sini sebenarnya semua orang itu bisa menggunakan kontrasepsi pil. Semua ibu, semua wanita itu bisa menggunakan pil KB. Nah, ini dapat digunakan secara aman kecuali untuk ibu yang hamil. Jadi kalau ibu hamil ya tidak perlu menggunakan pil KB gitu ya. Uang tujuannya untuk mencegah kehamilan sementara dia hamil, jadi tidak perlu menggunakan KB. Kemudian yang kedua, Bu, memiliki tekanan darah tinggi. Jadi wanita yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi ya Bu ya, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan KB ini karena ini mengandung hormonal. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, ini baru 3 minggu melahirkan. Jadi kalau sangat masih di dalam masa nifas itu tidak perlu menggunakan ini ya, KB ya, karena masih masa nifas dan menyusui ya. Kemudian menyusui kurang dari 6 bulan itu juga tidak diperbolehkan menggunakan ini ya, karena ada pil yang dia kombinasi dan ada pil yang mini pil ya. Kalau yang kombinasi itu tidak bisa digunakan untuk yang usia 6 bulan, kurang dari 6 bulan karena dapat mengganggu produksi ASI. Tapi ada Bu, pil yang bisa digunakan untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, karena tidak mengganggu produksi ASI, yaitu mini pil ya, karena kandungan hormonnya hanya tunggal. Kemudian adanya kemungkinan hamil. Jadi kalau misalkan ragu dia tidak hamil tapi kok ada tanda-tanda hamil, ya jangan menggunakan pil. Kemudian ada masalah kesehatan yang serius, misalkan punya penyakit kanker ya, itu juga tidak diperbolehkan karena ini akan memperburuk keadaan. Kemudian ada juga penyakit apa tadi, gula darah, kemudian apa asma ya, itu juga penyakit yang dapat apa namanya, pil ini dapat mengganggu kesehatannya gitu ya Bu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Belum Bu. Belum ya. Ya. Nah, dalam menggunakan pil ini pasti akan ada efek sampingnya Bu. Efek sampingnya ya seperti yang ada di sini, sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya. Jadi apabila nanti ada efek samping yang timbul itu tidak perlu khawatir karena masih dalam tanda apa namanya, masih dalam normal ya. Kemudian tidak banyak yang mengalaminya, artinya efek samping itu tidak banyak yang mengalaminya dan biasanya segera hilang setelah beberapa bulan. Jadi hal itu hanya akan terjadi di awal-awal pemakaian ya, karena tubuh kita sedang mengalami adaptasi. Nah, tetapi di sini ada contohnya Bu, ada yang umum terjadi seperti mual ya. Jadi pengguna pil ini di awal pemakaian dia akan merasa mual ya. Kemudian adanya flek atau bercak darah haid. Jadi belum saatnya haid tapi dia sudah mengeluarkan bercak-bercak ya, atau dinamakan spotting. Kemudian di sini ada sakit kepala ringan ya, artinya sakit kepala ringan ini apabila dibawa istirahat itu sudah sembuh ya. Kemudian nyeri payudara, nah ini juga umum sekali terjadi ya. Kemudian di sini adanya berat badan yang naik atau turun, nah, itu beberapa efek samping yang umum terjadi ya, dan itu semuanya normal, hanya terjadi di awal pemakaian saja ya Bu. Baik, nah bagaimana untuk cara minumnya ya, jadi pil ini punya cara minum Bu. Cara minumnya ya harus diminum setiap hari 1 pil ya. Setiap hari diminum 1 pil di waktu yang sama. Jadi semisal ibu menggunakan pilnya di jam 7 malam, ya besoknya setiap jam 7 malam harus minum pil 1 ya. Nah, paketnya itu berisi 28 pil. Jadi ada paket ya. Ini namanya paketan atau emplengan gitu ya Bu ya. Nah, ini ada isinya 28 pil. Nah, 28 pil ini itu terdiri dari 21 pil aktif yang berisi hormonal dan ada 7 pil yang placebo atau kosong isinya vitamin ya Bu ya. Nah, ini paket ini akan habis selama 1 siklus haid. Nah, tapi pada saat sudah hampir habis, ibu segera harus mendapatkan paket baru. Jangan sampai kehabisan, ibu baru mencari pil yang baru. Tetapi misalkan kurang 2, ibu sudah punya paket yang baru sehingga nanti tidak terlambat dalam meminum pilnya ya. Nah, bagaimana jika lupa?
Kalau misalkan ibu lupa minum pil satu, ya misalkan hari ini harusnya minum jam 7 pagi, tapi tadi jam 7 pagi ibu lupa tidak minum pil, ya ibu segera minum pil yang lupa tadi. Misalkan baru ingat jam 10 pagi, loh saya jam 7 harusnya minum obat kok nggak diminum, lupa. Ya begitu ingat langsung ibu mengkonsumsi pil yang lupa tadi ya. Kemudian seterusnya jangan sampai lupa, begitu ya Bu. Baik, nah nih tadi yang saya jelaskan bahwa pil itu harus diminum setiap hari. Bagaimana jika lupa ya? Bagaimana jika lupa? Jika lupanya minum 2 pil atau lebih, atau terlambat memulai paket 2 hari atau lebih, Anda harus patuh bersamaan menggunakan kondom, atau dilewati pil yang tidak aktif dan langsung lanjut ke paket yang baru. Ya, jadi di sini misalkan ibu kalau lupanya 1 pil, ibu masih bisa mengejarnya. Saat ibu ingat, ibu bisa minum pil saat itu juga. Tetapi kalau ibunya lupa minum 2 pil atau lebih, itu ibu pertimbangkan untuk double menggunakan pil dan juga kondom. Ya. Kemudian atau ibu tinggalkan saja paket yang lupa tadi. Jadi yang tadi harusnya minum 2 pil atau 3 pil kok lupa, ya ibu tinggalkan saja paket yang tadi, kemudian ibu lanjutkan dengan menggunakan paket yang baru, gitu ya Bu ya. Kemudian aturan khusus untuk pil tak aktif ini, ya ini sebenarnya boleh dibuang, gitu ya. Oke, bagaimana Bu, sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau hari ini saya lupa, saya minumnya berapa Bu? Besoknya? Besoknya ya 1 lagi. Iya. Kalau misalkan ibu minum pilnya setiap jam 7 pagi, tadi jam 7 ibu lupa, ibu ingatnya setelah makan siang, ya sudah ibu minum pil yang tadi jam 7 pagi itu harus diminum, ibu minum jam 7 siang, jam 12 siang, besoknya jam 7 pagi lagi. Kalau lupa hari ini nggak minum, berarti dirapel besoknya gitu ya? Enggak dong. Kalau hari ini lupa, ingatnya kapan? Kalau ingatnya baru besok, ya kalau ingatnya baru besok, ya itu tadi Bu, ibu bisa mengkonsumsi pil yang itu ya. Kemudian nanti kalau misalkan ibu khawatir, lebih baik bersamaan menggunakan kondom. Itu karena kan sudah telat 1 hari full ya, sehingga harus minum double. Nah kalau tadi kan lupa 2 pil atau lebih, nah otomatis kan ibu harus berhati-hati karena hormon di dalam tubuh ibu otomatis yang harusnya didoping lagi sama pil akan turun, sehingga nanti resiko untuk terjadinya kehamilan itu besar ya, makanya dibarengi dengan kondom tadi. Begitu Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik ya, kalau sudah cukup mungkin saya sedikit bertanya Bu. Tadi efek samping dari pil itu apa ya Bu ya? Kadang flek, kemudian kadang mual, flek, pusing. Iya. Apakah itu efek samping yang normal? Itu normal ya. Jadi itu contoh efek samping yang normal dan tidak perlu dikhawatirkan karena akan hilang setelah beberapa bulan penggunaan pil. Baik, mungkin itu saja Bu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti ibu bisa menggunakan pil jika ibu sudah siap ya. Jadi silakan ibu diskusikan dengan suami ya. Nanti kapan ibu siap silakan bisa datang lagi ke sini. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kunjungannya dan kepercayaannya kepada kami. Selamat siang Bu Ayu. Siang Bu Alfi.